Chapter 1171. Satu-satunya harapan ras manusia. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Yang mulia Skaisoarer terkejut. Sekte kepala, mengapa kamu bertanya? Bagaimana kamu datang dengan nama formasi? Petik 2. Apakah ini berarti formasi itu nyata? Jiang Chen sedikit mengernyit. Dia pertama kali mendengar tentang formasi dari Monkey ketika dia berlatih di katakombe tanpa batas kerajaan timur bertahun-tahun lalu. Setelah melakukan perjalanan ke tanah tertutup di hutan belantara yang sunyi, ia melakukan perjalanan lain ke Boundless Catacob untuk konfirmasi dari Monkey. Dan sekarang dia ingin melihat dari guru terhormat jika kata-kata Monkey menahan air. Formasi, yang mulia Skaisoarer menghela nafas panjang. Nada suaranya menjadi sangat rumit. Sekhet, cerita di balik formasi itu panjang dan rumit. Jiang Chen tidak peduli berapa lama kisah itu terjadi. Dia perlu tahu. Tuan yang mulia, nasib aku sangat terkait dengan formasi. Mungkin kamu bisa berbagi cerita dengan aku. Petik 2. Aku dengan senang hati akan memberikan semua yang ingin diketahui kepala sekte. Tuan yang terhormat tidak menyembunyikan apapun dari Jiang Chen. Dia menghela nafas panjang. Sebenarnya, sekte kami terlibat dalam pembangunan formasi. Saat itu, total 8 sekte bekerja bergandengan tangan untuk membangun formasi. Sebagai salah satu pelopor, kami bertanggung jawab atas 30% dari itu. Petik 2. Jiang Chen tidak terkejut bahwa sekte Crimson Heavens kuno memiliki andil dalam pembentukan formasi. Itu wajar bahwa salah satu sekte terkuat dari zaman kuno akan berpartisipasi dalam usaha besar. Namun, 8 sekte bukan satu-satunya yang berpartisipasi dalam ini. Setiap sekte besar kuno berkontribusi pada upaya besar ini. Mereka memberi kami batu roh yang dibutuhkan, peralatan, dan banyak sumber lainnya. Semua orang bersatu dalam niat kami untuk menjadikan formasi ini satu-satunya senjata untuk menekan iblis. Petik 2. Oh, Jiang Chen mengangkat alis. Dia tidak berharap ada begitu banyak sejarah di balik formasi. Aku tidak melebih-lebihkan. Saat itu, ras manusia adalah salah satu yang terkuat di seluruh benua Divine Abyss. Sumber daya berlimpah, iblis tidak akan pernah menginvasi wilayah manusia jika sebaliknya. Karena itu, kami harus membayar mahal selama invasi. Konstruksi formasi saja menyebabkan lusinan master formasi mati kelelahan. Petik 2. Apakah itu benar-benar mengerikan? Jiang Chen terkejut. Bagaimana sebuah formasi tunggal membutuhkan begitu banyak? Itu, Venerated Skaisoarer sangat serius. Formasi hebat dari jiwa surgawi adalah formasi terkuat dan level tertinggi di seluruh benua ilahi jurang. Tidak ada sekte yang dapat membangunnya sendiri, juga tidak mampu membeli sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Tidak ada yang akan mati jika diberikan 1 dekade untuk menyelesaikannya, tetapi hanya 3 bulan yang kami miliki. Petik 2. Waktu adalah komoditas yang sangat berharga selama invasi. 1 dekade terlalu lama. Setiap detik yang terbuang adalah nyawa yang hilang dan setiap hari layak diperjuangkan. Hanya 1 hari yang diperlukan untuk perang untuk menggeser sisi. Jiang Chen menjadi mengerti mengapa begitu banyak master formasi meninggal karena kelelahan. Mereka hanya membutuhkan 3 bulan untuk menyelesaikan formasi yang biasanya akan memakan waktu 10 tahun. Urgensi seperti itu tidak pernah terjadi di zaman modern. Mereka telah menukar nyawa mereka untuk penyelesaiannya. Dia kagum. 9 tetua dari sekte kami telah kehilangan nyawa mereka selama pembangunan formasi, termasuk adik lelaki aku sendiri. Venerated Skaisoarer mengeluh. Sekte Bodhisattva Bumi, yang bisa dibilang sekte utama dalam formasi pada saat itu, harus mengorbankan hampir selusin milik mereka juga. Banyak sekte lain adalah sama, tetua yang dihormati itu semakin sedih ketika dia berbicara. Sayang sekali kami meremehkan betapa liciknya iblis pada akhirnya. Setelah semua upaya dalam mengatur formasi, kami mengobarkan apa yang seharusnya menjadi pertarungan yang menentukan dengan iblis, tetapi entah bagaimana, mereka melihat melalui rencana kami. Bertentangan dengan prediksi kami, mereka tidak mengirim pasukan utama mereka ke medan perang. Sebagai gantinya, mereka mengirim pasukan boneka untuk melawan kita. Mereka hanyalah budak yang diperoleh iblis dari pesawat lain. Mereka dipaksa berperang dan tidak melakukan perlawanan. Mereka tidak lain hanyalah kambing hitam yang dimaksudkan untuk dikirim ke kematian mereka sebagai ganti iblis. Petik 2. Skaisoarer menggertakkan giginya. Kebenciannya terhadap iblis mengalir begitu dalam sehingga dia ingin mencabik-cabiknya dengan giginya.
Kisah itu tampaknya cocok dengan membawakan lagu Monkey. Sepertinya Monkey tidak berbohong. Jiang Chen menghela napas dalam-dalam. Sekhet, formasi adalah salah satu bekas luka terdalam di hati kita. Kami mengerahkan begitu banyak upaya dan membayar harga yang sangat mahal, hanya untuk melihat semuanya sia-sia. Kami mengecewakan saudara-saudara kami yang mengorbankan hidup mereka untuk pembinaan. Jika kekuatan utama dari ras iblis telah terperangkap di dalamnya, pengorbanan kami dalam pertempuran berikut akan jauh lebih ringan. Karena formasi gagal memenuhi tujuannya, sebagian besar ahli budidaya meninggal dalam pertempuran mengerikan yang terjadi kemudian. Banyak faksi kuat mengorbankan segalanya demi kebaikan yang lebih besar. Banyak nyawa dan harta karun hilang. Petik 2. Formasi hebat jiwa langit surgawi telah dibangun sebagai senjata melawan iblis, namun itu tidak digunakan untuk apapun selain kambing hitam. Jika kekuatan utama iblis telah ditangkap oleh formasi, maka kekayaan umat manusia mungkin tidak menurun secara dramatis. Nasibnya sangat kejam, Tuan Yang Mulia, karena formasi menangkap target yang salah, mungkin kita dapat mengaktifkannya kembali dan melepaskan kambing hitam untuk meningkatkan pasukan kita sendiri. Jiang Chen memeriksa. Kami menganggap hal yang sama saat itu, tetapi invasi sudah berjalan lancar. Kami tidak dapat menyisihkan tenaga kerja untuk mengaktifkan kembali formasi. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kambing hitam akan dengan sukarela bergabung dengan kami untuk bertarung melawan iblis jika kami membebaskan mereka. Bagaimanapun, mereka berada di bawah kendali iblis. Yang Mulia Sky Soarer telah membuat poin yang bagus. Jiang Chen mengangguk. Aku mengerti. Melakukan hal itu akan menjadi risiko besar saat itu. Namun, aku bertanya-tanya apakah masih ada kemungkinan kita bisa mengaktifkan kembali formasi. Petik 2. Dia adalah seorang ahli yang serba tahu dalam seni formasi, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang formasi besar jiwa langit surgawi karena dia belum pernah menemukannya di kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia ingin belajar lebih banyak tentang hal itu dari Tuan Yang Mulia. Zaman kuno hampir 200.000 tahun yang lalu. Aku tidak mungkin tahu keadaan formasi saat ini tanpa melihatnya sendiri. Namun, dengan sumber daya apa yang tersisa di domain manusia, kecil kemungkinan kami akan berhasil mengaktifkan kembali formasi. Dalam hal sumber daya material, kami mungkin dapat mengumpulkan cukup banyak untuk memenuhi persyaratan jika kami berusaha cukup keras, tetapi tenaga manusia tidak cukup. Puluhan pembudidaya Empire meninggal karena kelelahan selama pembangunan formasi, namun wilayah manusia mungkin bahkan tidak memiliki satu ahli empati pun sekarang. Mengaktifkannya jelas merupakan mimpi kosong. Petik 2. Dugaan guru terhormat itu sangat masuk akal, tetapi Jiang Chen tidak percaya bahwa itu adalah masalah yang tidak dapat diatasi. Tuan yang terhormat, tidak peduli sesulit apa kelihatannya, setiap jalan yang memungkinkan patut untuk dijelajahi. Jika kita entah bagaimana mengaktifkan kembali formasi, kita bisa memblokade pasukan iblis di padang belantara yang sunyi dan menghalangi pawai mereka ke wilayah manusia. Jiang Chen telah melakukan beberapa penelitian mengenai medan domain manusia. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi dibangun dengan pemikiran geografi dan terletak di antara wilayah iblis dan wilayah manusia sebagai penghalang yang tak terlihat. Iblis tidak akan punya pilihan selain berbaris di sekitarnya. Luasnya dunia berarti bahwa mereka harus melakukan perjalanan hingga 10 kali jarak untuk memasuki domain manusia. Ini membuat invasi mereka jauh lebih sulit. Semakin jauh jarak yang harus mereka tempuh, semakin besar kemungkinan pasukan mereka akan menyebar terlalu tipis. Ini juga bermanfaat bagi manusia. Para pemimpin manusia pada zaman kuno telah sangat teliti dalam penempatan formasi. Jika Jiang Chen entah bagaimana bisa mengaktifkan kembali formasi, itu akan berfungsi sebagai penghalang yang sempurna untuk mengusir iblis. Sayangnya, formasi itu terlalu rumit dan tingkat tinggi. Mengaktifkannya kembali akan sangat sulit bahkan untuk orang seperti dia. Bahan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan terlalu kolosal. Untungnya, waktu ada di sisinya, iblis-iblis masih agak tidak aktif dan invasi mereka kemungkinan beberapa dekade lagi. Orang-orang kuno telah membutuhkan 10 tahun untuk membangun formasi hebat jiwa surgawi dengan kecepatan yang berkelanjutan. Mungkin mengambil 5 kali lebih banyak waktu akan menjadi langkah berkelanjutan bagi manusia modern. Lagi pula, nenek moyang harus membangunnya dari awal, tetapi yang harus dilakukan manusia modern hanyalah mengaktifkannya kembali. Fondasi formasi sudah diletakkan, mengaktifkannya secara signifikan lebih mudah daripada membangunnya dari awal. Jadi,
Meskipun tugas itu sangat menakutkan, itu masih dapat dicapai. Sekte Kepala, apakah kamu benar-benar berniat untuk mengaktifkan kembali formasi? Yang Mulia Sky Soarer bertanya tanpa sadar ketika dia melihat betapa tegasnya Jiang Chen. Tuan yang terhormat, berdasarkan kondisi umat manusia saat ini, jika terjadi bencana iblis, apa peluang kita untuk menang? Tidak ada, Master terhormat menjawab dengan terus terang. Bagaimana jika kita mengaktifkan kembali formasi? Tanya Jiang Chen lagi. Jika kamu mengaktifkannya kembali, Master yang terhormat mulai merenungkan secara mendalam. Jika kamu mengaktifkannya kembali, kamu akan memblokir jalur iblis. Kesulitan invasi mereka akan tumbuh oleh beberapa orang banyak. Jika itu terjadi, mereka mungkin benar-benar mengubah target mereka dan menyerang ras lain sebagai gantinya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Kesimpulannya, formasi adalah satu-satunya harapan umat manusia. Tuan Yang Mulia menghela nafas dalam-dalam. Sekhet, aku harus mengingatkan kamu bahwa itu akan jauh lebih sulit daripada yang dapat kamu bayangkan. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan cukup membingungkan. Selain itu, Ancient Crimson Heavens Sekte hanya berkontribusi 30% untuk pembangunannya. Bagian-bagian yang ditangani oleh sekte lain tidak tercatat dalam sejarah kita. Bagaimana kamu akan mengaktifkan kembali formasi jika kamu tidak memiliki informasi tentang bagian lain? Petik 2. Chapter 1172. Meninggalkan Pagoda Velurium. Ada banyak masalah di atas meja, termasuk yang terdaftar oleh Venerated Sky Soarer. Jika Jiang Chen ingin mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi, ia harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Tuan Yang Mulia, berapa banyak sekte yang terlibat dalam mengatur formasi saat itu? Apakah kamu tahu nama mereka? Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer berpikir sejenak. Mungkin tidak mungkin bagimu untuk menemukan sesuatu tentang sekte sekarang. Namun, mungkin ada cara lain bagi kamu untuk melanjutkan. Sekhet, satu mungkin lebih bisa diterapkan daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Petik 2. Ada apa? Jiang Chen bertanya dengan nada rendah. Pengaturan formasi melibatkan beberapa pemimpin manusia yang hebat, tetapi pertemuan itu diadakan di Sekte Bodhisattva Bumi. Oleh karena itu, mungkin ada catatan tentang pembentukan agung jiwa surgawi yang tersimpan di suatu tempat di Sekte Bodhisattva Bumi. Petik 2. Sekte Bodhisattva Bumi. Jiang Chen segera memikirkan orb Bodhisattva Bumi yang baru saja dia peroleh. Apakah Great Scarlet Mid Region di bawah bumi Sekte Bodhisattva memerintah saat itu? Dia memperoleh Earth Bodhisattva Orb dari Cloud Shatter Mountain, tetapi tempat itu tidak terlihat seperti puing-puing sekte kuno. Belum lagi ras iblis telah memilih untuk membangun markas mereka di sana. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengambil risiko membangun pangkalan tepat di bawah hidung sekte, dan sekte itu tidak akan begitu ramah untuk membiarkannya. Tuan Yang Mulia, apakah Sekte Bodhisattva Bumi berhasil melestarikan warisan mereka? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nada Venerated Sky Soarer tiba-tiba berubah menjadi aneh. Itu adalah ejekan yang benar-benar menghina. Sekte Kepala, aku akui bahwa Sekte Bodhisattva Bumi menawarkan banyak upaya, sumber daya, dan tenaga untuk mengatur formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Kamu bahkan dapat mengatakan bahwa mereka adalah penyelenggara utama. Namun, alis Jiang Chen berkerut. Apakah ada cerita lain di balik ini? Pada akhirnya, Sekte Bodhisattva Bumi tidak lain adalah pemula baru tanpa dasar nyata. Setelah ras iblis menggunakan kambing hitam untuk memicu pembentukan lebih awal, sekte itu segera menyerah karena mereka merasa usaha mereka telah sia-sia. Anggota mereka menjadi depresi dan pasif, percaya bahwa nasib umat manusia sudah berakhir. Panik, gelisah, takut memerintah. Pada akhirnya, Sekte Bodhisattva Bumi memutuskan untuk menutup pintu mereka dan bersembunyi. Petik 2. Apa? Sangat menggelikan. Seluruh sekte memutuskan untuk bersembunyi saat perang masih berlangsung. Petik 2. Itu tidak mungkin bahwa beberapa ahli telah memutuskan untuk diam-diam menyelinap pergi ke tempat lain karena takut akan kematian dan iblis yang akan datang. Tapi seluruh sekte, itu tampak tak terbayangkan. Luar biasa, bukan? Tetapi Sekte Bodhisattva Bumi melakukan hal itu. Mereka mengabaikan teguran para pemimpin manusia dan berpegang teguh pada rencana mereka. Mereka menyegel sekte mereka dan menghilang dari mata dunia atas nama bertahan hidup, membuat pilihan terbaik dari sudut pandang mereka. Petik 2. Jiang Chen terdiam.
Dia tidak ragu bahwa lelucon yang dilakukan oleh apa yang pada dasarnya adalah sekte formasi nomor 1 pada saat itu telah memberikan pukulan besar bagi moral umat manusia. Tidaklah mengherankan Yang Mulia Sky Soarer mencemooh sekte Bodhisattva Bumi. Ini adalah akar dari semuanya. Sementara sekte Bodhisattva Bumi telah memberikan banyak kontribusi dalam perang, mereka pada akhirnya adalah pembelot. Secara alami, tindakan ini mendapat cemoohan dari sekte yang saleh seperti sekte kuno Crimson Heavens. Apakah para pemimpin kuno membiarkan mereka pergi? Begitu saja. Jiang Chen menemukan ini tidak percaya. Apa gunanya menjaga mereka jika hati mereka tidak ada di sini lagi? Yang Mulia Sky Soarer terdengar sangat kesal. Beruntung bagi kita, para pemimpin manusia mengambil tindakan sebelum mereka lari. Mereka mengadakan pertemuan dan memutuskan bahwa sementara mereka tidak bisa memaksa sekte Bodhisattva Bumi untuk tinggal, mereka dapat menyita harta simbolis sekte, Earth Bodhisattva Orb, sebagai tindakan hukuman. Ini adalah hukuman bumi sekte Bodhisattva karena meninggalkan, dan bagaimana kamu memiliki Orb Bodhisattva Bumi, kepala sekte. Jiang Chen akhirnya mengerti bagaimana semua itu terjadi. Jika orb masih berada dalam kepemilikan sekte Bodhisattva Bumi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan gilirannya. Jadi, kemana sekte Bodhisattva Bumi pergi setelah itu? Tidak ada yang tahu. Namun, banyak pembudidaya manusia yang marah pergi ke markas mereka dan benar-benar menghancurkannya, sehingga tidak mungkin bagi reruntuhan sekte mereka untuk ada di dunia ini. Jika kamu ingin menemukan mereka, kamu harus menemukan di mana mereka pergi dulu. Dengan asumsi bahwa deduksi aku benar, aku akan mengatakan bahwa mereka mungkin meninggalkan domain manusia. Petik 2. Mungkinkah mereka pergi ke Pulau Myriad Abyss? Jiang Chen mengerutkan kening. Jika sekte Bodhisattva Bumi ingin melarikan diri dari perang, maka Pulau Myriad Abyss jelas merupakan tujuan terbaik. Itu sangat mungkin. Yang Mulia Sky Soarer menghela nafas. Ada banyak ahli yang memilih untuk menyelinap dengan ekor mereka di antara kaki mereka, tetapi untuk berpikir bahwa seluruh sekte akan, dalam arti, kamu dapat mengatakan bahwa mereka membuat sejarah dengan pengecut mereka. Jiang Chen merasa jijik terhadap sekte Bodhisattva Bumi juga, tetapi saat ini ia lebih khawatir jika mereka benar-benar memiliki catatan mengenai formasi besar kurungan jiwa surgawi selain yang dimiliki oleh sekte kuno Crimson Heaven. Tunggu, aku tidak ingat catatan seperti itu dalam tulisan suci sekte kami. Tiba-tiba ini terjadi pada Jiang Chen. Hehe, catatan yang kita miliki adalah catatan untuk menghafal, bukan kata-kata tertulis. Izinkan aku melafalkannya untuk kamu. Sudah ratusan ribu tahun sejak Yang Mulia Sky Soarer menjadi pelindung pagoda Velurium, tetapi informasi itu begitu penting sehingga tetap terpatri dalam benaknya. Jiang Chen tidak melakukan tindakan menyendiri dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sungguh, Yang Mulia Sky Soarer memiliki ingatan yang hebat dan keterampilan narasi yang hebat. Sehari kemudian, Jiang Chen akhirnya menyerap semua esensi dari formasi yang dipegang oleh sekte kuno Crimson Heavens. Sekte Kepala, aku bisa melihat bahwa kamu bertekad untuk mengaktifkan kembali formasi Agung Jiwa Surgawi. Sejauh ini aku bisa membantu kamu. Jika kamu dapat mengendalikan seluruh pagoda satu hari, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya yang diperlukan untuk memicu reaktivasi. Sang Master membangun tempat itu dengan pertimbangan untuk pelestarian warisan dan warisan. Karenanya, ia harus menyiapkan banyak harta yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Jika kamu dapat mewarisi pagoda Velurium, kamu akan menjadi pemimpin umat manusia yang tak terbantahkan. Petik 2. Jiang Chen tidak terlalu peduli apakah dia menjadi pemimpin umat manusia atau tidak. Matanya tertuju pada cakrawala di luar benua Divine Abyss. Namun, dia juga tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak bisa tetap tidak terlibat dalam perang yang akan datang melawan ras iblis. Bahkan jika dia tidak ingin terlibat, dunia tidak peduli pada keinginan seorang pria biasa. Jika dia akhirnya akan diseret, dia mungkin juga akan mengambil inisiatif dan membuat persiapan terlebih dahulu. Dia juga manusia di kehidupan sebelumnya. Dia sama sekali tidak punya alasan untuk mengabaikan ras manusia di saat mereka dalam bahaya besar. Jangan khawatir, Tuan yang terhormat. Aku akan menaklukkan pagoda Velurium. Jiang Chen berjanji dengan sangat yakin. Hahaha, aku juga yakin kamu akan, kepala sekte. Ketika itu terjadi, keenam pelindung 6 istana warisan akan mengakui kamu sebagai tuan kami dan melayani kamu setidaknya selama 10.000 tahun. Siapa tahu,
Mungkin penguasa Pagoda Velurium telah menyiapkan kejutan menyenangkan lainnya selain 6 istana warisan. Petik 2. Pagoda Velurium dibangun atas dasar visi jangka panjang. Itu adalah prestasi besar dari tinjauan ke masa depan oleh Maste. Umat manusia telah melakukan semua yang mereka bisa untuk melawan ras iblis pada waktu itu, tetapi juga merupakan tanggung jawab mereka untuk membuka jalan bagi generasi yang akan datang juga. Mungkin pagoda adalah hal terhebat yang mereka tinggalkan untuk generasi mendatang. Baiklah, sementara aku ingin berbicara lebih banyak dengan kamu lebih lanjut, aku yakin kamu memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan, Kepala Sekte. Karena kamu telah menaklukkan Istana Crimson Heavens, apakah kamu ingin pergi dulu atau menantang Istana ketiga? Tanya Venerated Sky Soarer. Seorang penantang memiliki 2 peluang untuk setiap istana yang mereka tantang. Mungkin bukan ide buruk bagi Jiang Chen untuk menantang istana ketiga untuk merasakan kesulitannya, tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya dengan mudah. Dia baru saja naik ke ranah kaisar, dan disebutkan bahwa tingkat budidaya yang disarankan untuk menantang istana ketiga adalah ranah kaisar maju. Meskipun Jiang Chen tidak kalah dengan kultivator kerajaan tingkat lanjut, ia merasa bahwa ia mungkin juga menunggu sampai mencapai pertengahan kerajaan sebelum ia menantang istana ketiga. Yang mulia, tidak mungkin menaklukkan 6 istana warisan dalam satu kesempatan, jadi aku akan keluar sekarang. Seperti yang kamu katakan, situasi di luar sana rumit, dan ada banyak hal menunggu perhatian aku. Petik 2. Baik, tolong pastikan untuk menjaga segel ruang waktu aman, Kepala Sekte. Petik 2. Setiap istana memiliki segel ruang waktu yang sesuai sendiri. Itu adalah satu-satunya barang yang memungkinkan Jiang Chen memasuki 6 istana warisan dari dunia luar tanpa harus melewati gerbang depan Pagoda Velurium dan 9 obelis Velurium. Jiang Chen selalu enggan meninggalkan istana. Baik itu yang terhormat Master Peng atau yang mulia Sky Soarer, dia memandang mereka semua sebagai teman, terlepas dari perbedaan usia mereka. Dia menganggap mereka sebagai senior yang bisa diakui banyak hal. Tetap saja, dia harus pergi ketika tiba saatnya untuk pergi. Formasi teleportasi mengirim Jiang Chen langsung ke perimeter. Ketika pemuda itu melangkah keluar dari pagoda utama, ia menemukan bahwa pagoda Velurium dibungkus dalam keheningan. Tidak ada yang diizinkan mendekati tanah suci ini tanpa izin, kecuali selama pertemuan. Itulah sebabnya pagoda Velurium tampak tenang dan tidak ternoda saat ini. Jiang Chen tidak berlama-lama karena dia tidak ingin ada yang memperhatikan kehadirannya. Dia menghilang setelah dia berjalan keluar. Jalan-jalan di Velurium Capital begitu sibuk dan semeriah sebelumnya. Jiang Chen telah menyamar sebagai orang lain, jadi tidak ada yang menyadari bahwa dia adalah Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Dia tidak terlalu lama meninggalkan Velurium Capital, tetapi dia jelas bisa merasakan peningkatan berat di atmosfer setelah kembali. Kemuraman yang menindas yang telah berkumpul beberapa waktu yang lalu sekarang terasa begitu kental sehingga hampir bermanifestasi sebagai awan hitam. Orang biasa mungkin tidak bisa merasakan ini, tetapi seseorang yang sangat akut seperti Jiang Chen merasa benar-benar tercekik. Apakah ada sesuatu yang benar-benar akan menimpa ibu kota Velurium? Secara alami, Jiang Chen tidak melupakan apa yang dikatakan Kaisar Coiling Dragon ketika dia kembali dari daerah Tilted Moon. Pada saat itu, Kaisar mengatakan bahwa dia bisa merasakan arus bawah konspirasi di dalam tembok-tembok ibu kota Velurium. Dia bahkan takut akan keselamatan Kaisar Pifau. Jiang Chen merasa bahwa tidak ada yang berani menyerang seseorang sekuat Kaisar Pifau. Bahkan beberapa orang dengan pemikiran lain tidak akan berani bergerak, apalagi memicu pemberontakan. Namun, jika dilihat dari atmosfer yang menindas ini, tampaknya kekhawatiran Kaisar Coiling Dragon tidak sepenuhnya tidak berdasar. Chapter 1173. Keriuhan hebat di depan Menara Taiyuan. Jiang Chen segera tiba di Menara Taiyuan di Vermilion Bird Avenue. Menara Taiyuan dimiliki bersama oleh Jiang Chen dan House Wei, tempat Taiyuan Lodge memenangkannya dari klan Majestic dengan taruhan. Taiyuan Lodge sekarang ditempati oleh para murid Istana Pil Regal dan beberapa saudara lelaki tua Jiang Chen, seperti Liu Wenchai dan Fatilu. Jiang Chen telah mendirikan Mugaoki di kediaman Tuan Muda alih-alih Taiyuan Lodge. Taiyuan Lodge sekarang dikelola oleh tetua Yun Ni, meskipun Centrifire bertanggung jawab atas namanya. Jiang Chen melihat ada kelainan sebelum ia bahkan tiba di Menara Taiyuan. 2 toko pil yang luar biasa mewah telah didirikan tepat di sampingnya. Papan nama mereka luar biasa besar, menaungi Menara Taiyuan. Perkembangan ini mengejutkan.
Apa yang sedang terjadi? Bajingan yang tidak tahu apa-apa yang telah mendirikan dua toko pil tepat di samping Menara Taiyuan. Apakah mereka mencoba menangani masalah? Diyakini secara luas bahwa Menara Taiyuan adalah toko pil terbaik di Velurium Capital. Toko-toko dalam radius 500 meter dari itu telah melihat penurunan tajam pelanggan sejak dibuka. Membuka toko obat lain di sebelah Menara Taiyuan jelas bunuh diri. Tetapi sangat jelas bahwa pemilik toko-toko ini tidak bunuh diri, hanya di sini untuk menimbulkan masalah. Toko-toko di apit Menara Taiyuan berusaha mengepung bangunan. Namun, bukan itu saja. Toko-toko ini secara terbuka menantang otoritas Menara Taiyuan. Seorang ahli Pildao sedang memberikan ceramah di panggung di depan salah satu toko, dan hadirin yang sangat besar berdiri untuk mendengarkan. Meskipun kerumunan itu tidak sebesar yang ada pada ceramah Jiang Chen, jumlah orang yang hadir masih sangat signifikan. Pusat perhatian Menara Taiyuan benar-benar dikalahkan oleh kerumunan besar. Bahkan, Menara Taiyuan tampak sedikit ditinggalkan, terutama jika dibandingkan dengan hiruk-pikuknya tadi. Jiang Chen sedikit mengernyit saat dia menerima ini dari jauh. Dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Tepatnya, pemandangan seperti itu seharusnya tidak terjadi ketika Taiyuan Tower berdiri di ibu kota. Semua orang tahu bahwa tempat ini didukung oleh Pilking Zhen, Gunung Merak Suci, dan bahkan Kaisar Pifao. Tetapi para pendatang baru ini tidak menahan diri meskipun mengetahui latar belakang Menara Taiyuan, yang berarti bahwa mereka juga memiliki pendukung yang kuat. Jiang Chen marah. Menara Taiyuan telah melihat masalah yang adil sejak dibuka. Dia berpikir bahwa kekalahan klan Mayastik akan mengakhiri semua masalah. Tampaknya bukan itu masalahnya. Tapi Jiang Chen bukan seseorang yang membiarkan siapapun mengambil risiko. Meskipun dia sangat marah, dia tidak mengizinkan kemarahan untuk mengonsumsinya. Sebaliknya, ia berjalan ke toko tanpa ekspresi dan mendengarkan ceramah. Setelah beberapa saat, dia melihat sesuatu yang aneh tentang isi ceramah. Meskipun dia tidak tahu Raja-Raja Pil Capital dengan sangat baik, dia memiliki pemahaman kasar tentang kemampuan mereka dalam Pildao. Fondasi dosen dalam Pildao jauh melebihi banyak master Pildao lama di ibu kota, tetapi ia paling banyak berusia setengah baya. Namun meskipun usianya relatif muda, dia memberikan kuliah Pildao yang berisi konsep-konsep yang sangat canggih. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Dari mana Raja Pil ini? Pengetahuan Pildao-nya tampaknya berada pada tingkat yang sama dengan Pilking Bu dan Pilking Lu Feng, tetapi dia jelas jauh lebih muda dari mereka berdua. Dia sangat fasih dan memegang lidah peraknya dengan baik. Ceramahnya menyentuh berbagai topik, namun juga sangat mendalam dan menarik. Dari waktu ke waktu, hadirin akan bertanya kepadanya dan dia akan menjawab tanpa berkeringat. Jiang Chen agak skeptis tentang keaslian ceramah. Pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin sangat luar biasa dan mendalam, namun dosen dapat menjawabnya tanpa jeda atau ragu-ragu. Diperlukan banyak pengetahuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia dengan cepat melihat tipuan mereka. Penonton yang mengajukan pertanyaan tentu saja adalah kaki tangan. Mereka saling bertukar pandang sebelum mengajukan pertanyaan tepat waktu. Seorang pengamat sering memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasi tersebut. Dari sudut pandangnya, Jiang Chen bisa segera memberitahu bahwa dosen itu bekerja sama dengan para penanya. Yang terakhir tidak lain adalah otot yang disewa. Pertanyaan-pertanyaan itu kelihatannya luar biasa dalam dan tingkat tinggi. Tetapi jawabannya sudah disiapkan sebelumnya. Jawabannya masih sangat rinci dan komprehensif, tetapi dipersiapkan sebelumnya membuat segalanya tidak berarti. Ketika Jiang Chen terus mengamati, dia bahkan lebih yakin dengan temuannya, dia menjadi semakin jijik saat Raja Pil melanjutkan ceramahnya. Tampaknya tidak ada akhir dari pidatonya yang fasih. Tiba-tiba, dia tertawa keras. Gangguan ini sangat menggelegar, seolah-olah petir bergemuruh di hari yang cerah. Itu segera mengganggu suasana di sekitar toko. Para penjaga yang berdiri di kedua sisi panggung segera bergegas menuju Jiang Chen untuk menjaga ketertiban. Dari mana sampah ini berasal? Beraninya dia mengganggu ceramah yang diberkati dengan tertawa terbahak-bahak. Apakah dia mencari pemukulan? Petik 2. Jangan repot-repot dengan kata-kata. Tendang saja dia. Penjaga ini menerkam Jiang Chen seperti sekawanan binatang buas. Jiang Chen dengan santai mengacungkan lengan bajunya. Wilayah kaisar yang kuat meledak ke depan dan menyapu mereka. Dia tersenyum dingin dan menatap tajam pada Raja Pil. Dari mana pembuat onar pencari ketenaran seperti kamu berasal?
Sejak kapan kita memiliki seseorang seperti kamu di ibu kota? Petik 2. Jiang Chen tidak padat atau lambat. Bagaimana dia tidak tahu bahwa Raja Pil dan tokoh-tokoh Pil berusaha menentang Menara Taiyuan, dia, dan Gunung Pifau Suci. Dia tidak akan sopan kepada musuh. Demikian juga, orang di atas panggung tidak bodoh seperti burung yang baru menetas. Ketika dia memperhatikan bahwa seseorang datang untuk memprovokasi dia, yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin. Pria, ada pengacau. Jatuhkan dia dari rumah kami. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dingin dan kejam. Keluarkan aku. Dengan kilatan sosoknya, dia melompat ke atas panggung dan mengambil posisi kuda kira-kira 4 meter dari Raja Pil. Dilengkapi dengan Evil Golden Eye tingkat kaisar, dia menatap lurus ke arah Raja Pil dan menembaki dia. Keluarkan aku. Berdoalah katakan, bagaimana kamu akan melakukan itu? Petik 2. Raja Pil tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan memiliki kecepatan yang luar biasa. Yang terakhir muncul di depannya dalam sekejap mata. Dia begitu kaget sehingga dia tidak bisa lagi membentuk kata-kata yang bisa dilihat. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kuliah aku? Petik 2. Pertama-tama, kapan Raja Pil seperti kamu tiba-tiba muncul di Velurium Capital? Aku tidak punya masalah dengan kuliah kamu, tetapi kamu dengan jelas menjawab pertanyaan yang telah kamu dan kaki tangan kamu siapkan sebelumnya. Kamu memainkan kerumunan untuk mendapatkan game. Aku tidak akan berdiri diam setelah memperhatikan hal seperti itu. Jiang Chen menjawab dengan dingin. Itu bualan kebohongan. Warna segera mengering dari wajah pria itu. Karena cemas dan bersandar pada dinding, dia melemparkan penganiayaan pada Jiang Chen. Kamu anak nakal yang memfitnah. Kamu sedang mencoba merusak reputasi aku. Kamu harus menjadi penggerek sewaan yang dikirim ke sini oleh orang-orang yang takut dengan pengaruh aku. Petik 2. Dia memandang dengan tajam ke Menara Taiyuan, jelas menyindir bahwa Jiang Chen dikirim oleh kompetisi untuk menimbulkan masalah. Semua orang ini dengan latar belakang yang tidak diketahui telah mengganggu ceramah kami. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan pelaku kejahatan ini? Pria itu tiba-tiba berteriak kepada orang banyak. Itu adalah cara terbaik untuk dengan cepat meningkatkan kontroversi. Para penonton segera mulai ribut. Anak nakal, kamu siapa? Beraninya kamu menimbulkan masalah. Petik 2. Beraninya kamu mengganggu kuliah kami. Dia hanya mencoba menghancurkan segalanya dengan sengaja. Petik 2. Pergi. Berhentilah mengganggu kuliah kita. Petik 2. Ya, tidak ada yang peduli siapa kamu. Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan dan pengetahuan, kamu dapat melakukan kuliah kamu sendiri. Kami akan hadir jika kamu baik. Kalau tidak, enyahlah. Berhentilah berkeliaran. Petik 2. Kerumunan berbusa di gigi. Gangguan tiba-tiba Jiang Chen jelas tidak populer. Mereka benar-benar percaya bahwa Jiang Chen sedang mencoba mengganggu ceramah dan pembelajaran mereka. Manusia adalah makhluk yang benar-benar pelupa. Banyak penonton telah menghadiri ceramah Jiang Chen di depan Menara Taiyuan sebelumnya. Seperti rumput yang mudah terombang-ambing oleh angin, mereka sekarang menghadiri ceramah dari tokoh Pil yang jelas bersaing dengan Menara Taiyuan. Seolah-olah kuliah yang mereka terima dari Menara Taiyuan bahkan tidak pernah ada di tempat pertama. Mereka tampaknya tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun. Jiang Chen menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat banyak wajah yang dikenalinya. Dia mempertimbangkan untuk mengungkapkan identitasnya sebagai Pil King Zhen, tetapi itu akan sedikit terlalu merendahkan diri. Bagaimanapun juga dia adalah Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Kedudukan sosialnya adalah liga di atas siapapun yang hadir. Tokoh Pil bahkan mungkin menggunakan identitasnya untuk membalikkan argumen demi kepentingan mereka. Jika dia memenangkan argumen, orang banyak akan menemukan bahwa itu adalah kesimpulan yang wajar. Namun, tokoh Pil mungkin menggunakan fakta ini untuk lebih meningkatkan pengaruh mereka. Pertempuran Pil dengan Raja Pil Zhen yang terkenal di dunia adalah pemasaran gratis. Menang atau kalah tidak lagi penting. Karenanya, Jiang Chen tidak kehilangan akal sehatnya meskipun dia marah. Dia tidak akan mengungkapkan identitasnya sehingga pihak lain dapat menggunakannya untuk melawannya. Jiang Chen diejek dari segala arah. Mengabaikan kerumunan, dia menatap Pil Raja dengan dingin dan tiba-tiba tersenyum dengan aneh. Baik, karena kamu mengklaim bahwa mereka bukan kaki tangan kamu, izinkan aku menyampaikan 3 pertanyaan. Aku akan mengakui kekalahan jika kamu dapat menjawab satu pun. Aku akan menawarkan kamu permintaan maaf, kompensasi, dan tulus aku dari pandangan kamu.
Petik 2, Chapter 1174. Jiang Chen bersiap untuk menamparkan wajah. Semakin marah Jiang Chen, semakin tenang hatinya. Ekspresinya sekarang sepenuhnya tanpa ekspresi. Tampilan yang dia tempelkan pada Raja Pil orang asing itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengintimidasi, membuat mata orang itu mengelak. Dan siapa kamu? Apa hakmu untuk bertanya padaku? Pria itu menjadi gelisah dan marah sendiri, menaikkan volumenya. Ayo, seseorang, siapa saja, usir pria ini. Petik 2. Para pembudidaya di bawah panggung semua merasa terdorong untuk mengisi, tetapi gelombang santai dari Jiang Chen menyapu mereka. Wilayah kaisarnya berdesir keluar, memukul mundur calon penyerangnya. Seperti dewa di antara manusia, Jiang Chen berdiri dengan kepala terangkat tinggi di atas panggung, matanya hampir secara fisik menusuk ke dalam hati orang lain. Jangan tanya aku siapa aku. Jika kamu benar-benar berani menjawab pertanyaan dari audiens kamu, maka tidak ada alasan kamu harus membuat pengecualian dengan aku. Jika tidak, lalu apa yang memberi kamu keberanian untuk berkhotbah di sini di Vermilion Bird Avenue? Apakah kamu punya jawaban untuk itu? Nada bicara Jiang Chen tiba-tiba menjadi serius. Pria itu tidak sepenuhnya dukun. Justru sebaliknya, ia memiliki beberapa bakat dalam hal pil. Tidak ada alasan bahwa dia akan mengajar di sini sebaliknya. Dia memang mengatur pertanyaan spesifik sebelumnya. Itu sebabnya dia bisa menjawabnya dengan lancar dan cemerlang. Tapi itu tidak berarti dia bukan ahli sungguhan. Dia hanya melakukannya untuk menekankan mitologi di sekitarnya. Dia ingin mendapatkan lebih banyak ketenaran daripada yang layak dia dapatkan. Jelas bahwa trik yang digunakan di sini adalah topi kuno. Dia telah mengajukan 3 pertanyaan karena dia yakin dia tahu lebih banyak daripada lawannya. Dia punya banyak cara untuk membuat orang lain terlihat buruk. Raja Pil yang tidak dikenal memulihkan dirinya setelah beberapa saat pingsan. Kecakapan bela diri Jiang Chen yang luar biasa membuatnya berpikir 2 kali. Sangat mungkin Menara Taiyuan mengirim orang ini. Dia cukup ahli dalam bela diri Dao, jadi dia tidak bisa menjadi ahli pil Dao juga. Dia hanya di sini untuk menimbulkan masalah. Apakah dia menuntut 3 pertanyaan untuk mencoba mengejutkan aku agar tunduk? Kurangnya respons menimbulkan senyum tipis dari Jiang Chen. Dia memberi hormat. Teman-teman, aku tahu bahwa banyak dari kamu di sini untuk mendengarkan ceramah pil Dao. Tetapi apakah benar-benar baik untuk mendengarkan orang yang sama-sama haus dengan orang di sana? Berapa banyak pengetahuan dan keahlian yang benar-benar dia miliki? Apakah kamu ingin mendengarkan kata-kata seorang pura-pura belaka? Petik 2. Sebagian besar hadir adalah penonton yang jujur, tetapi gangguan Jiang Chen membawa argumen yang meyakinkan di depan pikiran mereka. Ceramah-ceramah Raja Pil itu cukup menarik untuk didengar, tetapi jika dia tidak berani menjawab beberapa pertanyaan dari pembuat onar, maka klaim yang terakhir itu mungkin benar. Apakah pertanyaannya dicurangi atau tidak? Kemungkinan bahwa mereka memang mengecewakan. Baik di dunia bela diri atau pil Dao, orang-orang dikagumi karena memiliki bakat dan keahlian yang nyata. Berpura-pura melampaui seseorang berarti dibuat untuk kesan buruk, bahkan jika seseorang memang memiliki sedikit keterampilan untuk mendukungnya. Pil King Zhen telah menarik begitu banyak orang ke ceramah-ceramahnya karena keahliannya yang luar biasa, berkali-kali diuji dalam api. Penguasaannya terhadap pil Dao telah dibuktikan melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, Raja Pil itu tidak lagi muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dia sangat dirindukan oleh masyarakat luas. 2 toko pil baru yang dibuka di dekat Menara Taiyuan tidak dianggap serius pada awalnya, tetapi toko pil mengundang 2 Raja Pil hari demi hari untuk memberi kuliah. Pada awalnya, semua orang ada di sana hanya untuk tontonan. Sangat sedikit yang benar-benar tertarik pada kuliah itu sendiri. Tetapi setelah menonton tontonan selama beberapa hari, para penonton menemukan bahwa 2 Raja Pil orang asing berbicara tentang beberapa hal yang cukup menarik. Penyebaran rumor ini menarik semakin banyak orang ke acara sehari-hari. Meskipun sebagian besar mendukung Menara Taiyuan dalam menghadapi provokasi yang jelas dari 2 toko pil ini, tidak semua orang menyukai toko Jiang Chen. Karena perbedaan fraksi, sebagian orang tidak menyukai Menara Taiyuan dari awal. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka memiliki kebencian yang suam-suam kuku terhadapnya. Tidak seorang pun dari kelompok ini akan menentang 2 tokoh hanya karena provokasi mereka terhadap Menara Taiyuan. Dari orang-orang yang hadir dari kelompok ini, banyak juga yang telah mendengar ceramah Jiang Chen bertahun-tahun sebelumnya. Namun, mereka tidak memiliki loyalitas pada Menara Taiyuan. Bahkan,
Beberapa orang secara pribadi berharap itu akan ditutup. Yang lain memiliki sikap yang lebih netral. Mereka hanya tertarik pada kuliah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk secara terbuka mendukung Menara Taiyuan atau dua toko baru. Mereka lebih dari senang untuk menuai banyak manfaat karena mereka bisa keluar dari konflik. Ceramah-ceramah baru yang mereka dengarkan beberapa saat yang lalu adalah contoh yang bagus untuk itu. Meskipun sesi tanya-jawab Raja Pil telah dipentaskan, ceramah tersebut telah menyertakan beberapa konten berkualitas. Jika ceramahnya membosankan dan membosankan, mereka tidak akan mampu menarik sebanyak mungkin orang. Meskipun ceramah Raja-Raja Pil ini tidak seteknis seperti yang dilakukan Jiang Chen, yang terakhir tidak memberi kuliah di sini untuk beberapa waktu. Para pengajar yang netral tidak memiliki opsi. Banyak orang mulai mengangkat suara mereka setelah mendengar kata-kata Jiang Chen. Pil King Hong, bahkan jika orang itu hanya di sini untuk menimbulkan masalah, bukankah normal untuk ada diskusi di antara rekan-rekan Pil Dao? Jika dia ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada kamu, mengapa tidak mendengarkannya? Jika mereka bertanya dengan baik, kami akan senang mendengarnya juga. Kontes semacam ini adalah tentang apa Pil Dao itu. Mungkin itu bahkan akan menjadi pembicaraan di kota. Petik 2. Itu benar, Pil King Hong. Seseorang dari level kamu tidak perlu takut dengan 3 pertanyaan kecil. Kamu tidak akan memiliki masalah dengan 30 dari mereka. Benar kan, teman? Petik 2. Persis. Pil King Hong telah menunjukkan kepada kita kekayaan pengetahuannya beberapa hari terakhir ini. Kemasyurannya sama sekali tidak pantas. Petik 2. Pil King Hong, karena pengacau yang kurang ajar ini sudah ada di sini, mengapa tidak menjawab 3 pertanyaannya? Kemudian kamu bisa membuatnya berlutut dan memohon pengampunan sebelum menendangnya keluar panggung. Kamu akan menunjukkan kepada kami keterampilan kamu dalam proses. Petik 2. Tidak ada tontonan yang terlalu besar bagi mereka yang menginginkan pertunjukan yang bagus. Orang-orang di sini belum tentu mendukung 2 toko baru. Mereka hanya melihat tidak ada yang salah dengan menyalakan api dan menyaksikan kebakaran besar berikutnya. Plus, jika itu benar-benar pertempuran antara 2 ahli pil, maka beberapa percikan api yang cukup menarik bisa terbang. Itu benar-benar akan menjadi tontonan yang layak. Apakah Menara Taiyuan mengirimnya? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Menara Taiyuan telah menabrak angin kencang selama beberapa tahun sekarang. Meskipun Pil King Zhen tidak berada di kota saat ini, mereka masih memiliki ahli pil lain yang menahan benteng. Pil Kingsbu, Lu Feng, dan Lin semuanya adalah pesaing yang layak berada di toko. Ketiganya juga adalah murid Pil King Zhen. Bisakah mereka benar-benar mentolerir tantangan terbuka di depan menara? Itu merusak wajah dan reputasi toko. Melihat seseorang maju ke depan dengan sangat bertentangan dengan pendatang baru menggelitik minat penonton. Raja Pil ceramah itu tepatnya, Pil King Hong, yang baru saja dibicarakan. Keributan dari hadirin telah menggerakkan hatinya. Dia mengumpulkan semua kekuatan di seluruh tubuhnya, melemparkan pandangan penuh perhatian pada Jiang Chen. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Mata orang itu membawa aura yang tidak diketahui. Dia jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Tetapi aku tidak takut pada banyak orang di dunia Pil Dao. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tetapi aku pikir tidak mudah baginya untuk mengalahkan aku dengan Pil Dao sendirian. Jika ini pertempuran pengetahuan dan yayasan, aku dengan senang hati akan mengajaknya. Setelah memikirkannya, Raja Pil berdeham. Teman-teman, seni Pil Dao direkam dalam teks dan volume yang tak terhitung banyaknya. Sangat sulit bagi seseorang untuk menyebut diri mereka master semua. Aku harap semua orang mengerti fakta sederhana ini. Jika orang ini bermaksud membuat masalah bagi aku tidak dapat membantu jika dia hanya mengambil 3 pertanyaan paling sulit untuk diajukan kepada aku. Jika dia ingin aku menjawab 3 pertanyaannya, itu tidak masalah. Aku juga ingin membuat permintaan timbal balik. Dia harus menjawab 3 milikku dulu. Waktu kuliah aku sangat berharga, dan tidak semua orang yang datang ke panggung memenuhi syarat untuk bertanya kepada aku. Jika semua orang melakukannya, maka jam berapa aku akan pergi untuk kuliah yang sebenarnya? Jika dia menjawab 3 pertanyaan aku, itu membuktikan dia layak mengajukan pertanyaan kepada aku. Jika dia tidak bisa, ya, apa gunanya membuang-buang waktu padanya, kan? Petik 2. Pil King Hong adalah pria yang cerdas. Pernyataannya didasarkan pada kebenaran, dan secara efektif membela dirinya serta memulihkan wajah.
Bahkan Jiang Chen menemukan respons yang agak mengagumkan. Namun, dia punya penghitung yang mudah untuk itu. Apakah kamu mencari alasan untuk kegagalan kamu yang tak terhindarkan? Seseorang kaliber kamu tidak layak untuk melecehkan aku dengan sengaja. Jadi, aku harus menjawab 3 pertanyaan kamu, bukan? Mimikri kamu tidak buruk. Kalau begitu, mari kita buat lebih adil. Kamu dapat bertanya kepada aku, maka aku akan mengajukan 1. Kami bisa bergiliran melakukan ini selama yang kamu inginkan. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Pil King Hong mengira manuvernya akan dengan mudah menyingkirkan pembuat onar. Bahwa lawan mudanya telah mengambil langkah lebih jauh sama sekali tidak terduga. Dia mulai ragu dengan situasinya. Siapa pria ini, dan dari mana asalnya? Apakah dia benar-benar ahli dalam pil Dao juga? Dia tidak akan berani mengajukan permintaan itu jika tidak. Berbagai pemikiran dan kemungkinan memasuki benaknya. Di tempatnya saat ini, dia tidak bisa kehilangan, jadi dia harus mengambil langkahnya dengan sangat hati-hati. Itu adalah jendela yang sempurna bagi Jiang Chen untuk mendorong keunggulannya, lawannya terdiam karena ketidakpastian. Ada banyak alasan untuk menyerang sementara setrika itu memanas. Mari kita hindari penampilan yang tidak pantas, oke? Aku tidak akan memilih subjek yang bisa kamu katakan tidak tahu banyak tentang itu. Kami akan berbicara tentang pil rune, topik kuliah kamu. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Tanda yang muncul pada pil selama proses pemurnian pada dasarnya adalah formasi mini yang tertanam di dalamnya. Formasi yang mengambil bentuk unik sebagai rune mengkonsolidasikan sifat obat pil dan membangkitkan potensi bahan sampai batas maksimalnya. Biasanya, etsa rune menjadi pil adalah masalah yang rumit. Tuan pil biasa tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sebagai contoh, Tetua Yunni tidak berdaya sebelum pil naga hitam Heksarune bertahun-tahun yang lalu. Memperbaiki pil itu hanya membutuhkan konsep rahasia paling mendasar, dan sebenarnya hanya pil batu loncatan untuk orang lain dari jenis yang sama. Meskipun yang lebih tua belum cukup mencapai tingkat Raja Pil, dia setidaknya sebagian besar jalan ke sana. Mengingat bahwa bahkan dia menemukan rune pil rudimenter sulit untuk ditangani, mudah untuk melihat bahwa rune pil jauh lebih sulit daripada yang diharapkan. Pil kebon, secara kebetulan, juga telah menjadi subjek dari ceramah tadi. Fakta bahwa Jiang Chen langsung menawarkan konsesi ini membuatnya menjadi tuan-tuan di mata orang lain. Itu adalah topik kuliah kamu, bukan? Kamu harus menjadi ahli di dalamnya. Bagaimana kamu bisa keluar dari menjawab pertanyaan tentang topik yang seharusnya dikuasai? Chapter 1175. Tingkat pertanyaan Jiang Chen. Pil kebon. Mata Pil King Hong berbinar. Dia agak ahli dan jelas tidak bungkuk ketika datang ke Pil Dao. Pil Ran sebenarnya adalah subjek yang dia curahkan sebagian terbesar dari waktu dan usahanya menuju. Itu bisa dilihat sebagai wilayah rumahnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan di sini untuk Raja Pil. Rune Pil, apakah kamu yakin? Sangat berani dengan pergantian peristiwa ini, Pil King Hong akhirnya mulai tenang dengan percaya diri. Apakah kamu cukup jantan? Terus dengan itu, Jiang Chen mendengus. Sikapnya yang tidak sopan membuat Pil King Hong semakin marah. Baik, seperti yang kamu inginkan. Kami masing-masing akan saling mengajukan 3 pertanyaan tentang pil rune. Namun, jika kamu kalah, kamu harus memberitahu semua orang yang mengirim kamu. Petik 2. Siapa yang mengirim aku? Jiang Chen tersenyum tipis. Apa? Kamu tidak khawatir bahwa aku hanya akan membuat sesuatu? Kamu harus mendukungnya dengan sumpah iblis batin kamu, tentu saja. Bagaimana kami akan menjamin kejujuran kamu? Memiliki keunggulan di lapangan memberi Pil King Hong keberanian yang semakin besar. Dia sangat percaya diri dalam spesialisasinya. Baik, mari sumpah, kalau begitu. Jiang Chen tidak tergerak. Jika aku kalah, aku akan dengan jelas dan jujur menyatakan siapa yang mengirim aku. Jika aku mengucapkan satu kata kepalsuan, semoga roh-roh jahat aku menghabiskan waktu di tempat aku. Setelah melakukan bagiannya, dia melihat ke lawannya. Kamu sekarang. Pil King Hong berdesir, tetapi mengikutinya. Jika aku kalah, aku juga akan, dia memotong dirinya, setelah mengingat sesuatu tiba-tiba. Apa, kucing punya lidah kamu? Jiang Chen mencibir, bersalah seperti yang dituduhkan, kurasa. Kamu ingin aku membuat sumpah, tetapi kamu tidak cukup berani untuk melakukan hal yang sama sendiri. Kamu harus berasal dari asal yang cukup rendah. Mungkinkah kamu memiliki ambisi tertentu dalam pikiran dengan datang ke sini?
Jika kamu tidak cukup berani untuk membuat sumpah, maka kami akan membatalkan taruhan. Seekor ular penakut seperti kamu harus keluar dari kota ini sesegera mungkin. Petik 2. Tuan Muda Feluriam berbicara dengan sikap bermusuhan. Jelas sekali bahwa orang-orang ini ada di sini hanya untuk menabur perselisihan. Ceramah di depan pintu Menara Taiyuan adalah tamparan bagi wajah tokoh, dengan tujuan yang lebih menyeramkan untuk menggantikannya dalam persepsi publik. Meskipun Menara Taiyuan menempati tempat yang cukup tinggi di ibu kota Feluriam, Jiang Chen tidak percaya bahwa itu cukup penting untuk menjadi musuh publik nomor 1. Dia curiga komplotan melawan Menara Taiyuan hanyalah langkah pertama penjahat di balik tirai. Pengujian perairan. Jiang Chen dengan dingin memejamkan mata dengan Pil King Hong, tidak membiarkan pria itu menghindar lagi. Wajah Raja Pil itu menjadi gelap. Apa yang harus aku takuti? Bagus, bagus. Jiang Chen meraung dengan tawa. Kalau begitu, jangan terlalu pelin-pelan. Ambil sumpah. Petik 2. Para penonton digerakkan oleh kata-kata pemuda itu. Ceramah Pil King Hong cukup bagus, tetapi jika dia berasal dari faksi luar yang datang untuk membuat masalah, maka banyak orang di sini akan berpikir 2 kali untuk mendukungnya. Jika itu adalah perjuangan internal, mereka akan tetap netral. Tetapi apakah dia orang asing di sini yang dengan sengaja melemparkan mereka ke dalam kekacauan? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Sikapnya yang kabur dan goyah membuat semua orang semakin tidak percaya padanya. Pil King Hong, jika kamu tidak seorang pria, buat sumpahmu sekarang. Betul, apapun yang terjadi, Feluriam Capital tidak tertarik memiliki orang asing yang mengaduk pot di tanah kami. Petik 2. Jika kamu tidak bersumpah, maka kamu adalah seorang pengecut yang sudah mengakui kesalahanmu. Pil King Hong mencibir. Aku bersumpah, dia menyatakan dengan keras, bahwa jika aku kalah, aku pasti akan mengatakan siapa yang mengirimku. Dan jika aku tidak memberikan, biarkan roh-roh jahat aku mengkonsumsi aku di tempat. Petik 2. Sekarang setelah sumpah dibuat, Jiang Chen kembali dengan senyum mudah. Karena kamu sangat khawatir, aku akan membiarkan kamu memiliki pertanyaan pertama. Raja Pil telah berharap untuk masuk ke argumen merah lain tentang prioritas pertanyaan. Lawannya secara tak terduga bermurah hati. Biasanya, Pil King Hong tidak akan peduli dengan hak ini. Tetapi situasinya agak aneh, dan meskipun lawannya tampak kasar di tepinya, Raja Pil tidak bisa benar-benar melihatnya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Baiklah, dia mengangguk tanpa emosi. Aku akan mengajukan pertanyaan pertama. Ada gelombang ejekan dari kerumunan. Kekecewaan pada kurangnya kesopanan Pil King Hong terbukti. Sebagai Raja Pil kuliah, ia seharusnya lebih ramah terhadap penantangnya. Perilaku seperti apa yang menerima tawaran yang begitu sopan dan sederhana? Pil King Hong tidak bereaksi terhadap heckling dari penonton. Sebaliknya, dia melirik Jiang Chen dengan dingin. Pertanyaan pertama, ada sejenis pil bernama pil Scarlet Rune Hersil. Ada berapa bahan utama dan berapa bahan tambahan? Petik 2. Apakah itu 1 atau 2 pertanyaan? Jiang Chen mencibir. Ini adalah sejenis pil. Keduanya adalah bagian dari pertanyaan yang sama. Kamu dapat bertanya kepada aku dengan cara yang sama, jika kamu mau. Reaksi pemuda itu meyakinkan Pil King Hong bahwa ia kemungkinan besar tidak tahu jawabannya. Ditambah lagi, Raja Pil memiliki banyak pertanyaan dengan jenis yang sama. Jika dia mengeluarkan beberapa pertanyaan yang sama, lawannya pasti akan meleset. Jumlah pengetahuan yang terlibat dalam Pil Dao sangat besar. Tidak ada manusia fana yang dapat sepenuhnya memahami semua seluk-beluknya. Hasil terburuk yang bisa dia bayangkan adalah hasil yang genap. Itu adalah, jika kedua belah pihak gagal menjawab pertanyaan pihak lain. Selama itu terjadi, dia punya banyak ruang untuk bermanuver. Jiang Chen sedikit mengangguk, masih menyendiri. Dia memandang Pil King Hong dengan penuh arti. Pil kebon Scarlet Rune tidak memiliki bahan utama atau tambahan. Hanya memiliki 3 bahan, semuanya sama pentingnya. Petik 2. Sehubungan dengan pil, kemungkinan semua master pil di dunia bergabung tidak bisa mengalahkan pengetahuan Jiang Chen. Lagi pula, tingkat penelitian pil Dao yang telah dia paparkan dalam kehidupan sebelumnya terlalu banyak tingkat di atas pemahaman mereka. Pil King Hong kagum dengan jawabannya. Seluruh tubuhnya bergetar dengan tidak mengerti dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Ekspresinya mendustakan pikirannya. Jadi apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu puas dengan jawaban aku? Jiang Chen tidak membiarkan lawannya bermain mati.
Pertarungan pil Dao tidak bisa dipalsukan. Entah jawabannya benar, atau tidak. Jika Jiang Chen memiliki jawaban yang benar, Pil King Hong tidak dapat menyangkalnya meskipun ada keinginan yang bertentangan. Jika dia melakukannya, dan berita tentang itu keluar, dia akan kehilangan semua kredibilitas. Kurasa itu sudah cukup baik. Raja Pil merasakan rasa pahit di mulutnya. Dia menatap pemuda itu dengan menantang. Menanyakan pertanyaanmu. Fakta bahwa pertanyaannya telah gagal dalam mengalahkan lawannya membuat Pil King Hong merasa sedikit tidak nyaman. Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang akan dia tanyakan, maka dia akan dinyatakan sebagai pecundang. Dia juga tidak mau menjawab pertanyaannya sendiri, tetapi itu sepertinya tidak berhasil. Karena itu, ia tidak lagi memiliki inisiatif. Bahkan kemungkinan mendapatkan dasi tampak suram dari menit ke menit. Dia hanya bisa sangat berharap bahwa dia mampu menjawab pertanyaan tentang untuk dilemparkan kepadanya. Wajahnya penuh senyum, Jiang Chen berbicara dengan nada acuh tak acuh. Pertanyaan aku adalah, ada pil yang disebut pil Azure Rune Bright Moon. Aku tidak akan meniru kamu. Faktanya, mari kita buat ini sederhana. Apa warna bahan utamanya? Aku dapat dengan jelas memberitahu kamu bahwa hanya ada satu. Selama kamu berhasil menebak warnanya, kamu akan lulus. Petik 2. Bagi orang luar, pertanyaan itu hampir terdengar seperti freebie. Langsung dari kelelawar, itu menjadi jelas bahwa hanya ada satu bahan utama, dan satu-satunya jawaban yang diperlukan adalah warna. Dibandingkan dengan ketegasan dan kesulitan yang digunakan Pil King Hong untuk mempertanyakannya, ini jauh lebih mudah dan terbuka. Para penonton semua bertepuk tangan pada pengumuman pertanyaan. Terlepas dari bias mereka terhadap pria yang mengganggu dengan mengganggu ceramah mereka di tengah jalan, peristiwa yang terjadi telah mengubah pikiran mereka tentangnya. Dalam hal keberanian, orang baru jauh melampaui dosen Raja Pil. Tidak seperti lawannya, pertanyaannya masuk akal, bahkan mungkin jinak. Semua orang memandang Pil King Hong dengan tertarik, ingin tahu apakah dia bisa mengoper bola balik dengan menjawab pertanyaan dengan benar. Di bawah lapisan kesederhanaan adalah kebenaran mendasar, tidak mungkin untuk menjawab jika seseorang tidak pernah mendengar pil itu sejak awal. Pertanyaan ini menguji luasnya pengetahuan seseorang. Pil King Hong tampak muram. Pil Azure Rune Bright Moon, dia mencari relung mentalnya untuk mencari jawaban, menggali petunjuk atau jejak informasi tentang pil itu. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, tidak ada yang muncul tentang hal itu sama sekali. Dia belum pernah mendengar pil sebelum hari ini. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya yang terpojok sudah cukup untuk menceritakan semuanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak perlu bagi Jiang Chen untuk memberitahu Raja Pil untuk bergegas. Tuan Muda Velurium hanya perlu terlihat acuh tak acuh, menunjukkan bahwa lawannya dapat memiliki semua waktu di dunia. Detik merayap dalam hitungan menit. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi Gunung Pil pada Hong. Dia tahu bahwa permainan kata tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi dia masih berharap salah satu kolega yang tersembunyi untuk memberinya jawaban potensial. Tetapi meskipun mereka hadir di setiap sudut, tidak ada yang melakukannya pada akhirnya. Mereka juga tidak bisa memberitahunya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Penantang yang kasar itu tidak menyebut-nyebut hal yang berkaitan dengan konspiratornya, yang tampaknya nyaman dengan kemungkinan bantuan mereka. Seiring berjalannya waktu, para penontonlah yang pertama kali kehilangan ketenangan. Oi, bisakah kamu menjawab pertanyaan atau tidak? Jika tidak, lalu apa gunanya bermain diam? Ini bukan pertanyaan rumit yang membutuhkan pidato panjang. Kamu hanya perlu memberi nama warna. Apakah kamu bisa atau tidak bisa, tidak perlu ragu-ragu. Apakah kamu mencoba mengulur waktu? Petik 2. Benar begitu. Membuang-buang waktu kita adalah yang terburuk. Kecaman terdengar di sekitar.